Saya persilakan. Halo, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di sesi diskusi buku Festival Seni Mutatuli 2021 Tunggul Buhun. Kami selaku panitia berterima kasih sekali kepada para pembicara, penulis buku yang bagus-bagus karyanya tentunya yang kami kurasi, kemudian kami pilih selama hampir setahun lah belakangan. Dan salah satunya adalah yang sedang bersama kami yaitu Jeffrey Lewis. Dia menulis karya tentang epidemi pes di Malang yang merupakan kajiannya dia pada masa kuliah dahulu. Oke, yang ingin saya sampaikan dengan pembukaan di awal ini adalah Festival Seni Multatuli ini ingin mengangkat sesuatu yang dengan tema Tunggul Buhun ini sesuatu yang dekat, yang mungkin terasa romantik gitu. Bahwa sejarah kita adalah sejarah yang pernah mengalami masa kolonialisme, bahwa di sana kita bisa melihat peristiwa-peristiwa historis dan itu berkenaan langsung dengan kolonialisme itu sendiri gitu. Dan salah satu buku yang dibahas pada sesi kali ini adalah bukunya Mas Jeffrey tentang pes di Malang yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Nah, ini menarik kalau kita melihat bahwa kita bisa aja melihat merasakan sejarah, membaca sejarah dengan secara nostalgia ya. Tapi ternyata sejarah kadang berulang dan kita melihat lagi dan mengalami lagi pandemi itu ke hari ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa menikmati jalannya diskusi, dan moderator Renaldi dan Mas Jeffrey juga teman-teman pembicara lainnya bisa enjoy saat ngobrol diskusi buku Festival Seni Multatuli. Saya buka dan selamat bergabung di Mas Jeffrey, mudah-mudahan asik ngobrol ya. Ya, ngobrol santai aja. Saya serahkan kepada Renaldi. Ya, terima kasih Mas Hamzah Muhammad. Mungkin saya akan memperkenalkan Mas Jeffrey dulu ya sebagai narasumber dalam diskusi buku kali ini. Mas Jeffrey sendiri merupakan sejarawan muda ya. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Ilmu Sejarah UI pada tahun 2008, lalu S2 juga di UI Ilmu Sejarah. Saat ini bekerja sebagai peneliti sejarah di Museum Bank Indonesia. Adapun buku Epidemi Penyakit Pes di Malang 1911 sampai 1916 ini merupakan penelitian skripsi Mas Jeffrey. Penelitiannya saat itu berjudul Pemberantasan Penyakit Pes di Wilayah Malang 1911 sampai 1916. Mungkin saya bisa sedikit membacakan. Pes mulai masuk ke Jawa pada akhir 1910 ketika pemerintahan Hindia Belanda mengimpor beras dari Burma. Impor beras pemerintah kolonial ditunjukkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah pes kelaparan sebelum masuk masa panen di Jawa. Beras impor tersebut terdapat tikus-tikus yang tidak sehat yang terjangkit penyakit pes. Penyakit pes baru diketahui mewabah di Malang pada awal April 1911. Perburuan tikus dan pengawasan atas lalu lintas, pengungsian dan isolasi, sterilisasi, atau pembakaran rumah-rumah pes merupakan tindakan yang diambil pada awal pemberantasan pes. Segalanya menjadi porak-poranda. Buruknya kebersihan lingkungan, tempat tinggal masyarakat Jawa, usaha-usaha pelayanan kesehatan yang sedikit sekali dilakukan oleh pemerintah kolonial karena perhatian pemerintah dalam bidang kesehatan yang lebih menitik beratkan kepada pihak militer, dan adanya bahaya akan terjadinya wabah kelaparan juga merupakan faktor penentu dari kemunculan dan perkembangan penyakit pes di Jawa. Buku Epidemi Penyakit Pes di Malang tahun 1911 sampai 1916, terbitan Kendi 2020, karya Jeffrey Lewis mempresentasikan sejarah wabah yang pernah ada di Nusantara dengan kelengkapan data historis yang memadai. Suatu masalah di tanah jajahan yang secara kultural memusingkan penjajahannya.
suatu masalah yang mengganggu stabilitas sosial dan psikologi masyarakat keseluruhan di berbagai lapisan. Ya, diskusi bisa dibuka dengan penjabaran situasi seputar wabah pes Jawa Malang pada masa kolonial dan konteks Hindia Belanda abad ke-20. Eh, Mas Evri, Boleh mungkin share screen? ya boleh. Boleh, oke. Saya mulai aja ya, begitu. Ya, Siap. Bentar, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Museum Multatuli yang udah mau berkenan mengundang saya, juga kepada Mas Renaldi dan Mas Hamzah. Atas undangannya juga, perkenalkan nama saya Syafri Luis. Ya, saat ini saya memang bekerja sebagai peneliti sejarah di Museum Bank Indonesia. Cuman ini memang buku ini tentang skripsi saya, diangkat dari skripsi saya. Kebetulan saya menulis tentang wabah pes di Malang tahun 1911-1916. Kita mulai aja. Yang pertama itu transportasi membawa penyakit. Jadi semakin cepat manusia bergerak, semakin cepat penyakit menyebar dan menyebar. Jadi meskipun pada saat itu kendaraan tercepat di muka bumi masih mobil ya, mobil atau kuda bahkan. Kalau yang di laut masih kapal laut, belum ada speedboat. Pesawat terbang itu perkembangan teknologinya masih jauh. Ya, ternyata kapal laut lah yang membawa penyakit dari Rangon ke Malang seperti itu. Saya itu juga Hindia Belanda kekurangan dokter karena ya perbandingan dokternya sangat jauh. Mungkin 1:200.000, terus akses kesehatan cuma di kota-kota besar, belum yang di pelosok. Dan di pelosok mungkin nggak lebih mengandalkan hidup kepada dukun dan lain-lain. Terus juga BGD atau Burgerlijke Geneeskundigendienst itu baru didirikan tahun 1911. Sebenarnya sih didirikan pertama kali pada tahun 1800-an, tapi karena demi kepentingan militer akhirnya itu berada di bawah Dinas Kesehatan Militer atau Militer Geneeskundigendienst. BGD akhirnya malah nggak bergerak dan kemudian dilebur menjadi di bawah Dinas Kesehatan Militer, dan baru tahun 1911 berdiri secara secara tunggal, nggak di bawah pemerintahan, di bawah dinas militer. Jadi semacam blessing in disguise ketika terjadi wabah pes, meskipun itu sebenarnya kegagalan sebenarnya menurut saya. Oke, wabah pes di Malang. Pes adalah penyakit zoonosis atau penyakit yang menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Ada banyak jenisnya. Ada pes buboh, itu pes yang ada di kelenjar getah bening, biasanya ada di selangkangan, di dekat ketiak, di leher, itu membengkak dan membentuk bubo namanya. Kalau mungkin kayak bisul ya, cuman ukurannya sangat besar, yang mana bisa pecah, keluar nanah dan darah, dan dari situ bisa menyebarkan penyakit dan nanah dan darah itu. Terus ada pes paru-paru, itu mirip sekali sama kayak penyakit flu, atau mungkin paling gampang sekarang itu COVID. Itu penyebarannya sangat bahaya, cuman nggak terlalu banyak sih sebenarnya yang terkena pes paru. Nggak seperti pes bubo, karena biasanya terkena pes bubo itu dari kutu-kutu tikus. Terakhir pes septikemi, ini yang paling unik karena dia mungkin kayak kena pes paru dan pes bubo, tapi nggak menunjukkan seperti pes paru atau pes bubo, cuman karena dia langsung masuk ke jalan darah. Jadi ada pendarahan langsung di dalam seperti itu. Nah, penyakit pes itu pertama kali dilaporkan itu di Delhi, Sumatera Timur tahun 1905. Ada beberapa dokter yang sudah mengingatkan kalau ini bisa saja terjadi di Hindia Belanda. Cuman oleh pemerintah kolonial dibilang nggak mungkin terjadi wabah pes di Hindia Belanda. Karena salah satu alasannya yang menurut saya agak konyol, dibilang karena tikusnya beda. Ya memang tikusnya beda sih, tapi bakteri dan lain-lain kan, bakteri virus kan punya kemampuan adaptasi ya. Itu pemerintah kolonial bilang nggak mungkin masukin di Belanda. Mungkin bisa direview ke kondisi zaman sekarang, bisa ingat-ingat dia ngomong kayak gitu. Terus penyakit ini masuk ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tahun 1910 dari Rangon. Nah ini yang unik, kenapa nggak
nggak mewabah terlebih dahulu di Tanjung Perak. Kalau saya sih berteori kalau kondisi Tanjung Perak itu dari dulu sampai sekarang panas. Jadi tikus atau tikusnya tuh nggak sanggup untuk hidup di wilayah tersebut, atau mungkin mereka tetap berdiam di dalam apa ya istilahnya gudang-gudang beras atau lori-lori yang ada di kereta. Mungkin sekalipun ada yang keluar dari lori di kereta tersebut, tikus-tikusnya atau kuku tikusnya mati. Oh ya, penyakitnya kan zoonosis ya. Jadi pasiennya itu tertular pes karena ada tikus yang terkena pes, kemudian dari kutu-kutu tikus yang terkena pes tersebut, kutunya menggigit ke manusia, seperti itu yang zoonosis. Terus kemudian karena penyakit ini beras yang dibawa dari Rangon atau Myanmar itu dikirim ke berbagai wilayah dari Surabaya, salah satunya ke Malang, tapi ternyata ketika dalam pengiriman tersebut di antara wilayah Wulingi dan Malang itu terjadi banjir. Nah, karung-karung beras, stok-stok beras itu yang tadinya ditaruh di kereta, akhirnya ditaruh di gudang-gudang beras yang dekat di kampung. Dari sana ternyata tikus dan kutu tikusnya bisa hidup lebih sehat, karena wilayah Malang itu sangat sejuk. Dingin mungkin ya, cenderung dingin. Jangan bandingkan dengan kondisi sekarang. Malang tahun 1910 jauh lebih dingin. Dan jadi akhirnya kutu-kutu tersebut bisa hidup lebih sehat dan kemudian malah menyebarkan penyakit, karena ketika tikus-tikus yang dibawa dari Rangon atau Myanmar itu mati, kutu-kutu tikus itu mulai mencari inang baru antara tikus yang lain, tikus-tikus lokal dan atau manusia. Mereka mulai menggigit manusia. Nah, dari sini penyakit atau wabah mulai menyebar dari Dampit, Turen, dan Malang, dan dalam waktu singkat jumlah korban sangat banyak. Ini contoh pes bubu ya, sebelah kanan ya. Kita bisa lihat di ketiaknya itu ada bubonya. Nah, tahun 19 itu ada laporan itu 2.000 orang. Saya baca sebenarnya harusnya lebih. Kenapa demikian? Karena di koran-koran lokal tahun antara bulan Maret sampai Desember itu, tepatnya sih lebih banyak saya baca yang sangat fokus di bulan Maret sampai Juli tahun 1911, jumlah korban harian itu ada yang 200 sampai 500 orang, dan bahkan ada banyak kampung yang habis penduduknya karena ditinggalkan dan atau meninggal. Makanya laporan pertama kalau disebutkan ini, laporan ini dapat dari jurnal kesehatan milik pemerintah ya, dari laporan pemerintah. Kalau cuma 2.000 orang itu nggak mungkin. Karena ya jumlah korban dari laporan di koran-koran itu jauh lebih banyak. Jadi 2000-an ada upaya penekanan dari pemerintah untuk melaporkannya cuma sedikit. Karena mereka malu sebenarnya. Tahun 1912 juga jumlahnya cuma 2.000-an orang. Nah, meski begitu ini juga meskipun sedikit ya dalam laporan ini, karena keberhasilan pemerintah juga melakukan yang namanya karantina. Jadi karantina pertama di Hindia Belanda itu ada di Malang tahun 1911. Jadi kota Malang ditutup, dikunci, orang nggak boleh kemana-mana. Kemudian jumlah korban itu melonjak tahun 1913 itu ke 11.000 orang karena karantina dibuka. Nanti akan saya ceritakan kenapa. 1914 itu melonjak lagi ke 15.000 orang. 1915 sudah mulai turun karena ada pendirian yang namanya Dinas Pemberantasan Pes. Jadi orang-orang dilatih untuk membasmi tikus dan sosialisasi penyakit pes. Tahun 1916 jumlah korban cuma 595 orang. Itu sudah dianggap selesai. Tapi penyakit pes sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Ini kita bisa bayangkan penyakit pes ini udah dilaporkan tuh sebenarnya dari akhir November 1910, tapi baru 27 Maret 1911 diakui wabah pes di Kota Malang. Jadi keterlambatan. Kenapa mereka nggak mau menjelaskan atau nggak mau menceritakan ada wabah pes? Karena dokter Eropa itu ketakutan, sangat takut. Mereka punya apa istilahnya ya,
sejarah panjang di Eropa. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar yang namanya Black Death atau kematian hitam atau wabah hitam di Eropa tahun abad 14 yang membasmi hampir 75% ya kurang lebih jumlah penduduk di Eropa itu karena wabah pes. Jadi mereka mencatat sejarah mereka dalam buku sekolahnya. Jadi mereka mengingat terus tentang wabah pes tersebut. Karenanya dokter-dokter Eropa ketakutan karena pasti pernah membaca di buku sekolahnya. Nah kalau orang-orang Indonesia yang nggak ada yang tahu karena kita nggak punya catatan sejarah tentang wabah pes di Indonesia, dan itu baru kejadian di Indonesia saat itu. Kemudian adanya penyemprotan disinfektan, mungkin teman-teman ingat dengan kondisi sekarang. Yang lebih jauh ada pembakaran rumah penduduk. Jadi rumah-rumah penduduk yang dianggap nggak sehat karena banyak bangkai tikusnya itu dibakar saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi penduduk saat itu ketika rumahnya dibakar, ya banyak protes dan lain-lain sebagainya. Tapi akhirnya ada yang dibuat rumah baru, tapi nanti kita jelaskan selanjutnya. Terus ada pembukaan karantina 1912. Nah ini yang agak aneh. Seharusnya dengan karantina itu jumlah penduduk, jumlah korban sedikit ya, tapi karena dibuka jumlah korban melonjak gila-gilaan dari 2000-an ke 15.000. Mungkin untuk laporan nyata di lapangan saya pikir ya jauh lebih banyak, cuman ya seperti itulah. Pembukaan karantina tersebut dibuka karena permintaan dari pengusaha perkebunan tembakau, perkebunan gula. Mereka kekurangan kuli. Jadi kalau dengan dibuka, kuli-kuli bisa masuk untuk bekerja di perkebunan tersebut. Ketika karantina itu nggak boleh masuk sama sekali. Kalau nggak boleh masuk atau keluar kota Malang sama sekali. Mereka yang memaksa masuk atau keluar akan ditembak mati. Ini digambar di sebelah kanan itu penjaga pintu kota Malang itu dijaga oleh militer Malang. Bukan polisi lagi tapi militer. Jadi ya resikonya kematian untuk mereka yang menerobos. Meski begitu ya masih banyak orang-orang yang berhasil keluar dari kota Malang dengan melalui, ini agak ironi ya, melalui jalan tikus seperti itu. Jalan-jalan karena kan Malang masih banyak hutan, seperti itu masih banyak berhasil keluar. Oke, ini saran dari Dr. De Vogel ketika pertama kali terjadi wabah di Malang. Dr. De Vogel itu kepala dari BGD atau Dinas Kesehatan Masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi. Tindakan pertama yang dilakukan untuk melawan dan memberantas penyakit pes ialah satu, menjelaskan kepada Bumi Putra. Kalau bahasa sekarangnya sosialisasi. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya apa itu penyakit pes. Yang kedua membahas tikus, ya sumber masalah penyakit. Kemudian memisahkan pasien dan lingkungan sekitar, itu kayak mungkin kalau sekarang isolasi mandiri ya, isoman ya. 4, membersihkan rumah-rumah yang ditinggalkan, semprot disinfektan. 5, memberitahukan cara dan melakukan tindakan pencegahan di sekolah, yaitu memang diwajibkan pada guru untuk mengajarkan, karena anak-anak sekolah kan yang lebih bisa baca. Nomor 6, memberitahukan cara dan melakukan tindakan pencegahan di rumah-rumah gadai. Kenapa di rumah gadai? Karena kondisi saat itu banyak masyarakat Indonesia yang ketika kekurangan uang menggadaikan barangnya di rumah gadai. Nomor 7, memberikan vaksinasi. Nah, ini perlu diingat pada saat itu vaksinasi belum vaksinasi pes saat itu lebih beresiko menyebabkan kematian kepada mereka yang divaksinasi saat itu. Jadi vaksin pes itu baru benar-benar ditemukan tahun 1930-an. Jadi banyak tes-tesan. Ini penanggulangan pes, ada pengosongan barak desa dan pemindahan ke barak. Di desa satu kampung dikosongkan dan dipindahkan ke satu kampung baru atau barak. Nah, masalahnya adalah ketika dikosongkan tuh banyak kampung yang dirampok, dan ini agak sadis juga karena yang pes paru itu ditaruh di dalam satu barak gitu, tapi nggak dideketin, nggak dikasih makan, tapi banyak yang jatuh karena nggak ada yang rawat atau meninggal. Terus kemudian masyarakat pergi ke dukun, ya sampai sekarang pun masih banyak masyarakat ketika terjadi pandemi pergi ke dukun karena nggak tahu dengan keadaan. Terus pembangunan rumah tembok. Jadi saat itu rumah-rumah masih rumah kayu, masih berdinding gedek, atapnya tuh pakai daun kelapa ya. Nah, itu yang menyebabkan banyak tikus. Nah, akhirnya ada pembangunan rumah tembok dibantu oleh pemerintah kolonial, nggak dibantu sih, dipaksa. Karena rumah-rumahnya kan dibakar. Terus para penduduk harus membangun rumah tembok dengan cara dipinjamkan uang, tapi yang anehnya meskipun dipinjamkan uang,
diberikan bunga juga. Jadi banyak penduduk yang protes dan kemudian nggak membayarkan. Terus sosialisasi yang tanggung, kenapa saya bilang tanggung? Karena ya ini bisa dilihat dari sebelah kanan, pemberantasan penyakit papan peringatan di desa-desa. Jadi gini, para penduduk itu kan pada kondisi saat itu nggak semua orang bisa membaca. Dan itu tulisannya meskipun huruf Jawa, aksara Jawa Coroko ya, tapi nggak semua orang bisa membaca aksara Jawa tersebut. Nah, jadi penduduk itu ini kan ditaruh papan peringatan, biasanya ditaruh di pusat desa atau depan desa, harus ada orang yang bisa membacakan. Jadi sebelum dibacakan, penduduk dikumpulkan dan kemudian ada yang membacakan tulisan tersebut. Biasanya antara kepala desa atau orang-orang terpelajar untuk menjelaskan isi dari papan peringatan tersebut. Bagaimana orang nggak boleh masuk keluar dari kampung, harus hati-hati dengan penyakit pes dan sebagainya. Masalahnya adalah apakah ini sukses? Saya nggak yakin sama sekali. Kenapa demikian? Karena ketika ada pengumuman dan orang-orang berkumpul, pasti ada orang-orang yang apa istilahnya ya, masih bekerja dan sebagainya, dan atau tingkat serapan orang kan beda-beda ya. Maksudnya dengan penjelasan seperti ini belum tentu semua orang langsung mengerti dan paham, karena ini satu hal yang baru. Saya itu juga kan ada sosialisasi di sekolah seperti saya bilang tadi. Ada kultur di Pulau Jawa yang anak-anak biasanya ketika mulai menjelaskan kepada orang tuanya selalu dibilang keminter, mungkin teman-teman tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa menjadi masalah dalam sosialisasi itu sendiri. Terus pembentukan Dinas Pemberantasan Pers yang saya sebutkan tahun 1915 itu sangat terlambat. Bayangkan wabah pers terjadi dari tahun 1910-1911, baru ada dinas khusus tahun 1915. Itu butuh waktu sangat lama dan itu yang menyebabkan jumlah korban banyak. Terakhir wabah pers, kemudian wabah pers di Malang dianggap selesai tahun 1916 karena jumlah korbannya sedikit tersebut. Ya, itu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman bisa mengelaborasi dengan kondisi sekarang, siapa tahu dengan begini diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hefri atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan perihal munculnya wabah pes pertama kali di dunia itu kan sudah sangat lama ya. Iya. Itu kalau nggak salah pertama kali itu terjadi di Mesir dan Ethiopia ya Mas ya. Nah, ada anggapan bahwa wabah pes masuk ke Hindia Belanda itu penyebabnya adalah masyarakat yang baru pulang umroh atau haji gitu, dan pedagang dari luar Hindia Belanda. Itu gimana Mas? Apakah wacana tersebut memang valid atau hanya sekedar ini aja gitu, bumbu-bumbu? Untuk wacana tersebut, maksudnya gini, sebenarnya kondisi ketika terjadi wabah pes di Hindia Belanda, di Mekah Arab Saudi juga memang terjadi wabah pes kok. Saat kondisi yang sama. Cuman dalam waktu penelitian dari dokter-dokter Hindia Belanda itu sendiri, biar gampang, karena hal tersebut pemerintah kolonial itu dengan gampang menuduhkan orang-orang baru pulang haji. Dan akhirnya mungkin teman-teman ingat yang namanya Pulau Ondrus di Kepulauan Seribu Jakarta, itu dijadikan tempat karantina haji karena wabah pes di Malang. Jadi sebelum orang yang masuk dan atau keluar dari Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa itu, ketika mereka akan berhaji, diharuskan dikarantina di Pulau Ondrus. Nah, masalahnya dalam berbagai penelitian yang dilakukan, bahkan penelitian saat itu ya, menemukan bahwa wabah pes ini memang diimpor dari Rangon, dari jalur beras tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya orang-orang pulang haji, berarti di Batavia udah wabah duluan dong. Di Aceh misalnya udah wabah duluan, karena kan di Aceh itu juga termasuk ada apa namanya, kan banyak orang berhaji dari Aceh, Medan dan sebagainya. Terus di Makassar juga ada wabah duluan dong. Kondisi saat itu, karena saat itu di mana di Mekah memang sedang ada wabah pes juga, tapi ternyata enggak kan, malah di Malang. Harusnya kan kalau misalnya wabah, orang-orang berhaji kan yang turun pasti ada orang-orang yang turun tuh deket yang di wilayah Surabaya dan sekitarnya kan. Sekarang Malang Surabaya memang dekat, lewat jalan tol cuma 2 jam apa sejam saya lupa. Kalau zaman dulu kan bisa berapa jam.
Pasti kan ketika mereka turun dari kapal nggak langsung berangkat ke Malang, di Surabaya dulu. Nah, harusnya kan ada wabah juga di Surabaya, tapi nggak. Seperti itu. Jadi memang pemerintah kolonial tuh menyalahkan aja. Pertama, menyalahkan ke orang-orang berhaji. Kemudian yang kedua, menyalahkan juga orang-orang Tionghoa yang baru datang dari Cina daratan. Itu dianggap, karena di Cina kan juga ada wabah juga. Jadi mereka yang baru datang di Batavia, itu juga dituduhkan juga sebagai pembawa penyakit pes. Itu sebenarnya kita harus paham kondisi kolonial saat itu, orang-orang Belanda ini sangat rasis. Jadi mereka nggak mau dibilang penyebab kesalahan karena mereka yang mengimpor beras ya. Salahin aja dulu ke orang-orang berhaji atau orang-orang Tionghoa yang baru datang. Itu lebih gampang. Dan nggak ada upaya sama sekali meminta maaf dari pemerintah kolonial. Mereka diam aja ketika tahu itu salah mereka. Seperti itu. Oke, kalau ada anggapan jika dokter-dokter dari Belanda sendiri tidak mau turun langsung ke lapangan untuk memeriksa para penderita penyakit pes ini, itu benar, Mas Sevri? Itu benar. Jadi meskipun nggak semuanya ya. Jadi kondisi saat itu adalah dokter-dokter Belanda malah menyuruh mahasiswa atau siswa-siswa dari Stovia yang tahun terakhir, mungkin kalau sekarang mahasiswa kedokteran yang belum ngerjain skripsi untuk turun langsung ke Malang. Dokter-dokter yang turun Belanda yang turun ke Malang itu cuma dokter-dokter yang di BGD aja ya, kepala BGD dan lain-lain. Kan dokter kan nggak melulu bernaung di satu lembaga kan, pasti dokter-dokter yang berada di bawah lembaga tersebut kan ditugaskan, maksudnya nggak cuma yang pemimpin di lembaga tersebut. Jadi ya dokter-dokter yang ditugaskan oleh BGD, dokter Belanda untuk turun, banyak yang nggak mau, menolak. Akhirnya dokter-dokter lokal yang turun. Salah satunya dokter Cipto. Dokter Cipto tuh turun, dia turun bahkan tanpa APD sama sekali. Ya jangan bandingkan dengan APD sekarang ya. Zaman dulu APD jelek dan bahkan nggak pakai APD. Padahal kalau misalnya dia kegigit sama kutu tikus saja atau kena kena cairan dari para jenazah tersebut, dia bisa jenazah atau pasien itu dia bisa tertular. Cuman dia nggak pakai APD. Dokter Cipto, Dokter Sutomo juga. Nah, jadi mahasiswa semester akhir tersebut Stovia disuruh turun. Kalau berhasil atau tugasnya selesai dalam waktu berapa bulan itu, atau saya lupa tuh bulan sampai 1 tahun, balik lagi ke Batavia, nggak perlu nulis skripsi, dianggap lulus. Emang ya sebegitunya. Jadi kan berarti dikorbankan kan mahasiswa Stovia tersebut, dianggap lulus. Nah, Cipto itu marah banget dengan hal tersebut. Jadi dia menulis di berbagai media juga dengan kondisi yang seperti itu, karena ya maksudnya ini kok ngorbanin Bumi Putra, dan dia sendiri ya akhirnya kan meskipun ini intermezzo untuk Cipto ya, karena keberhasilan membantu penyakit pes di Malang, dia itu dapat Oranye Nassau namanya, bintang penghargaan. Cuman ketika dia mau membantu memberantas penyakit pes di Solo, kota kelahirannya, dia dilarang karena dia terlalu banyak bahasa zaman sekarang, terlalu banyak bacot, mengkritik membantu memberantas penyakit pes. Nah, dia malah tuh akhirnya Oranye Nassau-nya tuh ditaruh di bokongnya, di pantatnya, dari rumahnya dia sampai ke government, istilahnya itu jalan kaki. Setiap orang yang melihat Oranye Nassau pada saat itu, bintang Oranye Nassau, itu harus dihormatin. Jadi sambil jalan kaki orang-orang menghormat, itu mau nggak peduli ya, mau orang Belanda, mau orang Bumi Putra, Tionghoa, Arab dan sebagainya, itu harus hormat ke Oranye Nassau karena itu dianggap pahlawan. Itu bintangnya itu langsung dari ratu. Nah, jadi sepanjang dia jalan dari rumah sampai ke government kalau nggak salah, kantor pusat pemerintah kolonial di wilayah rumah dia itu, semua orang mau Belanda mau Bumi Putra itu hormat ke pantatnya dia. Sarkas banget sih emang sih. Karena seperti itu dikembalikanlah bintang Oranye Nassau-nya. Ya habis itu nggak lama kan dia semakin istilahnya, secara politik semakin karir semakin moncer sampai akhirnya dibuang ke Belanda dan lain sebagainya kan. Itu salah satu titik baliknya adalah
wabah pes di Malang itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Mm-mm. Oh iya, kalau ngomongin tenaga kesehatan nih, Mas. Mm. eh Setauku yang aku baca di bukunya Mas, itu masyarakat pribumi itu nasibnya kayak serba salah gitu loh, Mas. Mm-mm. Eh, di suatu sisi pemerintah kolonial menyediakan tenaga kesehatan yang sangat sedikit, minim, tapi di suatu sisi Mm. lagi eh, dokter Jawa atau dokter pribumi yang diharapkan itu kayak apa ya, semacam tidak mau memberikan pelayanan ke mereka karena orang pribumi itu dilihat kumuh, kumel, Mm. sumber penyakit dan lain sebagainya. Itu yang membuat kayak penyakit itu ya semakin meluas di antara warga pribumi sendiri. Nah, anggapan Mm. kalau ada beberapa dokter pribumi yang bersikap seperti itu gimana, Mas? Itu ya itulah masalah kemanusiaan sih. Jadi ya memang ada dokter-dokter yang seperti itu, Bumi Putra, meskipun sedikit ya jumlahnya ya, karena lebih banyak dokter Belanda yang seperti itu. Kalau urusannya urusan cuan sih, Mas, urusan uang. Oh, iya. Jadi kalau ke penduduk lokal bayarannya itu misal cuman 3 gulden ya kalau nggak salah. Kalau ke orang Iya, Eropa kan 6 gulden. Nah, bisa dibayangkan kenapa akhirnya mereka pada pergi ke dukun. Soalnya gimana ya? Gaji bulanan saat itu untuk orang Bumi Putra itu cuma antara 9 sampai 15 gulden. Dengan gaji 9 sampai 15 gulden, kalau bayar dokter 3 gulden, itu sebulan ya. Itu kan iya. berarti hilang sepertiga Mohon maaf, Mas, putus-putus. nggak mampu masalah kemanusiaan. Oh, sorry. Halo, dengar nggak? Udah mulai kenceng belum? Udah, Mas, sudah. Oke, sorry. Ini uh, pakai handphone hotspotnya soalnya. Nah ya, jadi dokter-dokter itu ya karena mereka kan meskipun itu butuh makan juga kan, ada dokter partikulir atau swasta yang nggak di bawah pemerintah itu juga butuh makan. Jadi ya akhirnya penduduk pergi ke dukun. Ya dukun kan nggak, ilmunya berbeda ya maksudnya ya, tertular Mhm. dan akhirnya banyak orang yang meninggal juga, salah satu faktor. Kita nggak bisa menyalahkan, cuman juga gimana ya namanya, kondisi terdesak saat itu harusnya juga ada kemanusiaan. Cuman yang paling patut disalahkan tetap pemerintah, government, Iya. karena mereka yang membiarkan dan ketika rumah dibongkar nggak kompensasinya sedikit atau bahkan nggak ada kompensasi, rumah dibakar dan ketika dipinjemin uang untuk membangun rumah juga malah dikenain bunga. Itu kan saya mohon maaf, itu bodoh sekali. Soalnya sadis, orang orang rumah dibakar, oke dibangunin rumah terus disuruh tinggal di sono, ketika rumah dibakar mereka kan kehilangan banyak rumah, ketika rumah dibakar barang-barangnya itu ikut terbakar. Iya. Makanya itu ya, gimana sih, harta bendanya udah kebakar terus disuruh pindah rumah, oke, masuk ke rumah baru berarti kan mereka butuh entah Perabot baru peralatan ya. apapun, perabotan baru Iya. segala macam, pasti kan kemungkinan besar minjam uang atau usaha sendiri dulu. Nah, masalahnya ketika masuk ke rumah baru tersebut, ya harusnya digratiskan karena rumah dibakar, ini disuruh bayar. Satu. Yang kedua, eh, apa harga rumahnya tuh sangat mahal untuk kondisi saat itu. Jadi ya mereka disuruh bayar dengan nilai bulanannya itu ya bisa sepertiga sampai setengah dari pemasukan mereka. Makanya akhirnya belakangan banyak yang nggak mau bayar. Seperti itu jadi masalah juga. Seperti itu, Mas. Oh, iya, jadi kalau apa ya yang kulihat itu apa yang terjadi saat
tahun 1911 sampai 16 itu kurang lebih sama lah sama yang terjadi saat ini. Kita bisa lihat sih, ya paham pokoknya maksudnya. Kalau Iya, misalnya membaca apa, memang nggak sama persis ya, karena kan itu wabah pes, ini wabah iya, flu, ini wabah flu COVID. lebih ke kebijakannya sih Mas ya. Kebijakan Iya. ya, kita teman-teman bisa bisa membaca sendiri dari buku saya atau bahkan ada buku-buku yang lain yang tentang wabah itu sendiri. Dan sampai sekarang yang perlu kita ingat, sejarah wabah itu hampir nggak pernah masuk ke dalam buku sejarah kita. Mhm. Perhatiin aja. Padahal itu ya kayak wabah pes, itu jumlah itu baru berakhir tuh tahun 1980 pes di Indonesia. Iya. Bayangkan dari 1911 sampai 1980 itu berapa? 70 tahun kan? Itu baru berakhir. Karena kita nggak pernah dengar namanya pes lagi. Jumlah korban itu bisa mungkin berapa ratus ribu sampai juta mungkin ya kalau di total ya. Iya, Dari Mas. dulu sampai sekarang. Nah, tapi nggak ada yang masuk ke ke buku sejarah. Sejarah yang diajarkan di sekolah. Kalau di buku sejarah secara umum ada ya. Maksudnya kayak buku-buku yang di luar buku pelajaran tuh ada beberapa tuh suka disebutkan, cuman nggak banyak. Yang khusus kan masih sedikit, baru kayak buku saya, Kang Atep, terus Mas Fando, seperti itu. Yang lain dan beberapa buku baru sekarang orang mulai menulis buku sejarah kesehatan. Sebelumnya kan ya kita bisa sendirilah sedikit, apalagi di Indonesia. Di luar sih udah mulai sebenarnya dari beberapa dari tahun 90-an tuh udah mulai nulis tentang sejarah wabah. Cuman di Indonesia masih jauh. Seperti itu, Mas. Boleh diceritakan lagi Mas perihal apa sih namanya penelitian mengenai penyakit pes khususnya di Malang ya Mas ya. Hmm. Kenapa jarang mendapatkan sorotan khusus dari para apa namanya peneliti sejarah gitu atau akademisi? Iya, ke pertama itu karena mungkin nggak seksi ya. Saat itu nggak seksi. Dan satu lagi, sejarah wabah itu nggak jelas musuhnya. Kita nggak lihat. Mungkin kalau tikus jelas ya, kayak pes itu masih kelihatan musuhnya tikus sama kalau tikus. Kayak sejarah yang ini nanti yang dibahas oleh Mas Fando, yang sejarah flu Spanyol. Saya kebetulan juga menulis tentang flu Spanyol, Iya. meneliti juga tentang itu. Itu kan kayak sekarang kayak COVID, kita nggak lihat musuhnya kan. Musuhnya itu baru dilihat kalau pakai mikroskop elektron bla bla bla. Nah itu jadi dan jumlah korban sangat banyak, bisa ratusan ribu sampai jutaan jiwa. Musuhnya nggak ada. Itu berarti sebagai manusia kita tuh kalah karena kalah dari kebijakan, kalah dari pengetahuan dan lain sebagainya. Kan biasanya orang nulis buku sejarah kan sebagai catatan kemenangan kan, Iya. dan musuhnya jelas. Musuhnya ya paling gampang sejarah perang itu udah jelas musuhnya negara A sama negara B. Terus misalnya sejarah politik kayak sejarah kemerdekaan jelas kan ada kemenangan lewat politik, ada kemenangan lewat pertempuran, manusia lawan manusia. Nah, ini manusia lawan lawan curut, lawan kutu tikus. Kan nggak enak kalau kesan yang manusianya nggak menang nih, kalah nih sebenarnya karena jumlah korban sangat banyak. Nah, seperti itu karena ini kan wabah ya, Iya. butuh tahunan untuk menang dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Terus satu lagi, ketersediaan data. Mencari data susah banget Mas, dan butuh yang mau nulis sejarah wabah itu harus kuat. Kalau kayak kami peneliti sejarah wabah itu mungkin di Perpustakaan Nasional atau Arsip Nasional membaca koran-koran jadul yang bisa ya baca koran itu dari tahun 19 sampai 1916 harus baca koran semuanya kan, dan itu nggak mungkin satu koran, bisa 3 sampai 5 koran. Dan itu nggak kita ketika buka cepet langsung baca, oh langsung kelihatan nih wabres ada di halaman belakang atau halaman tengah, buka satu-satu. Ya itu harus telaten sih Mas. Nah itu nggak semua orang kan sanggup untuk seperti itu. Nah, itu memang masalah di proses sejarah wabah. Mungkin sekarang bisa lebih gampang karena ada Mbah Google. Iya. Beberapa keyword langsung keluar. Nah, kalau dulu kan nggak bisa, kita satu-satu seperti itu. Ya dan memang ahlinya, maksudnya belum banyak yang
menjadi ahli sejarah wabah di Indonesia ya karena dua faktor itu, terus juga kayak kendala bahasa juga, ya bahasa sumbernya bahasa Belanda, banyak yang bahasa Belanda, apalagi kalau misalnya kita bahas kebijakannya kan semua tulisan bahasa Belanda, kecuali yang kalau di koran-koran lokal masih bisa. Dan itu banyak yang nggak sadar juga kayak wabah-wabah ini sebagai pemicu, sebenarnya sebagai pemicu dari hal yang bisa lebih besar lagi. Kenapa demikian? Kayak kondisi kayak si Cipto, Pak Cip itu, ya kalau nggak ada bawah PES mungkin namanya nggak terkenal sekarang. Iya. Seperti itu bawah PES. Terus salah satu faktor, mungkin teman-teman nggak banyak yang sadar ya, kayak salah satu faktor dari apa namanya Perang Diponegoro itu salah satu faktornya adalah ada wabah kolera. Yang kayak gitu orang nggak sadar, dibilang cuman apa yang kita tahu, yang kita dengar apa Belanda menyerobot lahan Pangeran Diponegoro kan, selama ini di buku-buku sejarah kan. Padahal sebenarnya ada faktor-faktor lain, terjadi wabah kolera, banyak orang yang meninggal, terus tercipta kelaparan, terus ya, akhirnya kekecewaannya bertumpuk kepada pemerintah kolonial, pemerintah lokal dan lain sebagainya. Nah, salah satu pemicunya memang ketika lahan diserobot itu jadi boom. Padahal sebenarnya ada faktor-faktor lain yang selama bertahun-tahun. Nah, kayak zaman pergerakan kita, ketika wabah pes itu muncul, kemudian ada wabah flu Spanyol. Masyarakat itu semakin sadar akan pendidikan politik. Nah, ideologi makin banyak berkembang. Saat itu kan banyak ideologi baru ya, dari sosialisme, komunisme, terus apa nasionalisme, pan-islamisme, terus anarkisme itu muncul saat itu. Salah satu pemicunya, beberapa pemicunya adalah wabah yang terjadi, wabah pes, wabah flu Spanyol. Karena itu banyak korban, orang makin rajin menulis. Dokter, terutama yang menulis itu dokter-dokter saat itu. Jadi dokter-dokter dari Stovia, mahasiswa sih, banyak mahasiswa Stovia yang akhirnya DO memilih untuk menjadi wartawan. Karena mereka bisa bahasa Belanda, mereka bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Latin. Salah satu syarat ujian masuk itu kan harus kemampuan bahasa, dan mereka bisa membaca buku-buku atau koran-koran berbahasa Belanda. Nah, itu bisa diterjemahkan, ditulis ulang, dan atau bahkan diberi analisa untuk diterbitkan di koran-koran berbahasa Indonesia yang akhirnya membangkitkan kesadaran keindonesiaan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti eh, seperti yang terjadi saat ini nih, kayak COVID-19 sendiri, itu mungkin suatu saat nanti bisa aja dilupakan dan penelitian mengenai COVID sendiri ya bakal jarang seperti apa sih namanya wabah-wabah sebelumnya. Padahal kan pengaruh dari COVID-19 sendiri itu sangat besar ya untuk Iya, luar kehidupan biasa. kayak semacam Teman, sekarang. sorry Mas, potong ini. Cuman sekarang kebetulan ada beberapa orang yang akhirnya menjaga memori tentang COVID ini. Memang online ya. Jadi di Indonesia saat itu dosen saya, Mas Tesno, itu mulai mengumpulkan juga. Saya juga sebenarnya pribadi juga mengumpulkan data-data tentang wabah COVID ini, pandemi COVID ini, demi kebaikan di masa depan sih sebenarnya sih. Udah banyak sejarawan-sejarawan atau peneliti yang akhirnya, ya kita kumpulin yuk, supaya mengingat ke depannya lagi nanti seperti apa. Supaya nggak kaget, kalau nggak ada kesadaran seperti ini, ntar bakal repot sih Mas, ke depannya kalau ketika ada wabah, seperti itu. Sumber datanya juga bakal minim Iya, seperti dulu ya. iya, seperti itu. Saat itu kan ini ya Mas ya, kalau nggak salah itu ada keterlibatan media yang turut mengkritik pemerintah kolonial. Kalau nggak salah Bintang Surabaya Mas ya. Nah, sebesar apa sih pengaruh dari kritik yang dilontarkan oleh Bintang Surabaya terhadap pemerintah kolonial terhadap Kalau wabah pes sendiri itu? Kalau untuk saat itu pemerintah sebenarnya membalas terus sih, membalas lewat beberapa terbitan yang lain di koran-koran milik pemerintah kolonial. Bukan milik ya, maksudnya berbahasa Belanda. Cuman seberapa pengaruhnya sebenarnya saat itu belum benar-benar besar, karena saat itu era pergerakan baru dimulai. Belum apa ya? Belum banyak orang yang bisa membaca. Ingat ketika wabah pes terjadi, jumlah penduduk Bumi Putra Indonesia, Hindia Belanda yang bisa membaca, yang Bumi Putra ya, kurang dari 5% kalau nggak salah.
dengan jumlah penduduk, kemungkinan tuh 60 juta orang yang bisa membaca cuman kurang dari 5%. Ya kita bisa bayangkan. Itu rata-rata berkumpul di Jawa ya. Mhm. Ya mungkin kalau misal di luar non Jawa itu kota-kota besar. Jadi sebenarnya gaungnya tuh nggak sedemikian hebat gaung dari Bintang Surabaya itu. Cuman buat orang lokal, buat pemerintah kolonial, ya itu mengganggu stabilitas lah kasarnya, mengganggu stabilitas mereka. Ya akhirnya dibantah-bantahin oleh si Dr. De Vogel dan lain-lain, itu dibantah-bantah. Cuman ya mereka nggak, pemerintah kolonial nggak sampai sekarang ya saya berani bilang nggak pernah meminta maaf dengan kesalahan mereka mengimpor beras itu sendiri. Memang perlu impor beras, sangat perlu impor beras, kalau nggak bisa terjadi kelaparan karena memang kekurangan beras. Masalahnya kan balik lagi, perlu dipaksa mengimpor dari Myanmar yang saat itu sedang terjadi wabah pes. Kan bisa memilih ke yang lain, cuman mereka tetap memaksa ke sana mungkin karena harga murah ya. Ya kebijakan politik, karena cuan is life. Gitu. Oh iya Mas, terkait pembentukan dinas yang menangani PES sendiri tahun 1915 itu, apakah itu merupakan jawaban dari pemerintah terkait kritik-kritik yang dilontarkan oleh media atau masyarakat pribumi pada saat itu? Itu salah satu jawaban. Jadi sebenarnya kan ada kritik soal vaksin dan lain sebagainya. Cuman kritik yang paling kenceng ya sosialisasi. Kan sosialisasinya payah mereka. Dengan pembentukan dinas pemberantasan PES, sosialisasi bisa jadi sangat baik. Kenapa demikian? Karena yang dipekerjakan orang-orang Bumi Putra. Jadi penjelasan bisa langsung ke para penduduk, ya kayak kita ngobrol aja kan. Kalau bisa orang Belanda kan ngomong pakai bahasa Belanda. Ngomong ke kita, ini ada PES dengan bahasa Belanda, ya orang Jawa Malang saya itu kowe ngomong apa cuk gitu kan. Nah ini akhirnya pendekatan budaya itu sangat penting loh, sosialisasi. Sama seperti COVID, saya berapa kali dalam kesempatan ya di berbagai media, bahkan sampai ngomong di BNPB ya, penanggulangan bencana, saya sampai ngomong yang ketika wabah pandemi COVID ini terjadi, untuk sosialisasi yang paling penting dipegang itu adalah kepala agama, kepala suku atau pemuka-pemuka agama. Kenapa? Kalau mereka paham bahaya COVID dan lain-lain dan bisa dan menjelaskan kepada pengikut atau penganut atau anggota sukunya atau pengikut agamanya, jamaahnya, itu akan jauh lebih mudah mensosialisasikan. Pemerintah ngomong sampai berbusa-busa, kalau pemimpin agama atau kepala sukunya bilang itu hoax, nggak bakal sampai. Saya selalu bilang itu, kepala sukunya dipegang segala macam. Memang akan sangat sulit karena ya kayak ulama, ada berapa banyak jumlah ulama dengan jemaahnya di Indonesia. Gereja ada berapa banyak gereja. Kuil, kelenteng ada berapa banyak. Kan sosialisasi kan harus satu-satu, memang harus satu-satu. Dan itu pendekatan tiap kayak di Aceh, Medan, Jakarta, misalnya Surabaya, terus ke Makassar, tiap wilayah tersebut kan punya kultur masing-masing pendekatannya. Iya benar. Itu perlu ya memang perlu kerja keras, tapi ya itu yang harus dilakukan. Cuman ya saya sih untuk kondisi sekarang alhamdulillah saya bersyukur vaksin sebagai game changer. Ingat zaman dulu ketika wabah PES, vaksin yang benar-benar ditemukan itu baru tahun 1930-an. Memang ada vaksin saat itu ketika wabah PES terjadi. Ada vaksin Hafkin, ada vaksin India, saya lupa namanya. Itu ketika disuntikan lebih banyak orang mati daripada orang hidup. Atau ada efek samping lain. Kalau sekarang kan dengan Sinovac, Sinopharm dan lain sebagainya, jumlah ada tingkat efikasi, ada yang meninggal dan lain-lain, memang ada, tapi nggak seperti saat itu karena zaman dulu belum ada komputer. Iya. Ya, belum ada teknologi belum ada teleskop elektron, komputer untuk hitung-hitungan segala macam, listrik aja belum berkembang dengan baik. Jauh jangan dibandingkan dengan sekarang. Sekarang semua orang, semua lembaga atau semua orang yang berkepentingan
untuk menemukan vaksin, mengucurkan dana ke berbagai lembaga yang ada. Akhirnya ditemukan vaksin COVID. Itu wajar, game changer banget, mengubah keadaan. Buktinya kan Delta kita nggak lama-lama banget. Iya. Alhamdulillah, meskipun banyak yang meninggal. Mhm. Beberapa teman saya dan orang yang saya kenal, dan orang-orang akhirnya efek samping sekarang kan mau divaksin. Kalau enggak, kan masih banyak yang protes kan mau divaksin. Vaksin yang ada, apapun jenisnya ya, mereknya ya, game changer banget. Jangan dibandingkan dengan flu Spanyol, jangan dibandingkan dengan COVID, dengan PES, itu jauh sekali. Meskipun jumlah korban kita sampai ratusan ribu, tapi kalau dulu kayak flu Spanyol itu ya jutaan lebih banyak lagi. COVID, PES itu di Malang doang itu 50.000, Malang aja 50.000 kan lumayan, Mas. Mhm. Kalau misalnya kena serentak di Hindia Belanda saat itu nggak tahu berapa jumlah korbannya. Tapi di Malang aja 50 ribuan, 50 sampai 100 ribuan saat itu. Gitu, Mas. Oke. Kalau di apa sih namanya, di saat wabah PES itu terjadi, vaksinasi kan juga dilakukan tuh Mas. Apakah kondisi vaksinasi saat itu kondisinya mirip sama kondisi saat ini? Banyak warga yang menolak dan keterlibatan militer di situ mungkin bisa jadi sebagai bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya. Tapi Eh, apakah uh, apa ya? Bentuk sosialisasi sama zaman Iya, sekarang apa sama gitu. pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah Hmm. perihal apa sih namanya penanggulangan wabah PES sendiri itu seefektif apa sih Mas? Atau emang jangan-jangan itu hanya proyekan pemerintah semata aja atau gimana gitu Mas? Kalau yang untuk yang vaksin ya, Mhm. perlu diingat orang Jawa tahun 1800-an itu sudah mulai mengenal vaksin atau disuntik ya, karena Mhm. cacar, Iya, vaksin dimulai dari cacar. cacar ya. Nah, itu membawa perubahan yang sangat besar untuk orang-orang di Jawa dan kemudian orang-orang di seluruh Hindia Belanda, vaksin cacar tersebut. Nah, efek samping dari vaksinasi cacar tersebut adalah sesakit apapun orang, terutama di Pulau Jawa ya, saya baca beberapa buku tentang yang terkait dengan kesehatan, terkait sesakit apapun orang, mereka ketika disuntik, mereka yakin akan sembuh. Jadi Iya. pengaruh yang itu placebo effect istilahnya, efek placebo di kedokteran atau di psikologi ya. Jadi ya ketika ada sosialisasi mau vaksin dengan cara disuntik, ya orang-orang senang-senang aja mau dengan vaksin saya sembuh. Tapi masalahnya kan vaksin saat itu nggak sama dengan vaksin saat itu belum seefektif sekarang. Belum efektif, belum seefektif 30 tahun kemudian, makanya banyak meninggal. Akhirnya banyak yang protes juga. Mhm. Terus terkait dengan apa namanya, saya lupa. Tuh yang Keterlibatan militer, militer, ya. militer di Hindia Belanda itu lebih ke untuk penjagaan nggak boleh keluar masuk aja sih dari yang saya baca dari penelitian saya. Sisanya yang ngerjain polisi kok, polisi lokal. Militer cuma nggak boleh keluar masuk aja. Soalnya ya mereka yang punya kekuatan untuk pegang senjata. Polisi kan maksudnya senjata api ya, polisi kan nggak sampai segitu ya saat itu. Jadi polisi aja yang disuruh untuk mengatur seperti itu, Mas. Mas Efri, mohon maaf Mas, apakah Mas ada kegiatan setelah ini? Sholat Jumat. Oke, maksud saya itu. Iya. Berarti apa namanya Zoom meeting kita nggak bisa lama-lama lagi ya? Siap. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas. Siap. Perihal apa sih yang bisa dipetik dari apa sih namanya wabah PES di Malang khususnya tahun 1911 sampai 1916 yang bisa kita terapkan atau jadi refleksi kita di masa pandemi saat ini gitu Mas? Oke. Yang pertama itu saya selalu ingat, selalu ngomong juga, jangan pernah meremehkan wabah. Jangan pernah bilang nggak mungkin masuk sini. Ini ya buat ingat kepada pemerintah atau orang yang berwenang ya. Kan pas awal bilang nggak mungkin masuk sini segala macam. Nah, jangan pernah begitu deh. Ketika ada lebih baik siaga, bukan takut ya, siaga.
Siaga. nggak menebarkan ketakutan tapi siaga. Jadi bersiap aja kalau terjadi kemungkinan terburuk, satu. Terus yang kedua, sosialisasi itu harus melakukan dengan pendekatan tiap daerah. Soalnya gini, sampai sekarang aja kita masih dengar istilah new normal kan. New normal ya. Ya orang kan makin nggak paham sebenarnya. Orang di Jakarta atau yang punya akses seperti kita ini dengar new normal ya nggak ada masalah lah. Coba di pelosok orang-orang yang kerja tiap hari bertani atau di laut, tengah laut yang cuman menjaring ikan, yang nggak belajar bahasa selain bahasa ibu atau bahasa Indonesia, new normal itu apa? Nggak ada yang tahu kan. Terus juga kenapa masih banyak orang nyebut COVID-19? COVID-19 saja. Iya. Ya, kan akhirnya orang kan meledek dengan kopat begitu kan. Itu karena udah marah sebenarnya. Padahal ya lakukanlah pendekatan budaya, jangan menjauhkan masalah dari masyarakat. Kan selama ini kan terkesan dengan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris malah menjauhkan masalah dari masyarakat. Seperti itu. Sosialisasi yang baik dengan pendekatan kultural, sama tadi jangan pernah meremehkan. Itu aja sih, Mas. Oke, Mas. Baik ya, saya tutup diskusi buku kali ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan perihal diskusi ini ada kemiripan perihal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai kurang efektif dalam menanggulangi wabah pes ataupun wabah COVID yang terjadi di Hindia Belanda atau Indonesia, yang seharusnya peristiwa di masa lampau yang terjadi di Malang itu bisa jadi pelajaran untuk pemerintah saat ini. Mungkin karena keterbatasan mengakses informasi wabah di Malang, ya membuat kesulitan pemerintah juga mempelajari apa yang pernah terjadi di negerinya sendiri gitu. Baik, terima kasih Mas Sefri atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf Mas tadi banyak Ya, kendala teknis. Nggak apa-apa. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas. Untuk teman-teman Sama-sama. juga terima kasih yang telah hadir di Zoom meeting kita. Ya. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Ya, Terima kasih atas undangannya. Mas Sefri juga sehat-sehat selalu. Iya. Oh iya, satu lagi, kemana-mana pakai masker. Kita belum selesai dalam pandemi. Iya Mas. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama kami dalam diskusi buku kali ini. Festival Seni Multatuli akan dilanjutkan pada pukul 2 siang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas Ren. Sampurasun urang guar pepernian baheula nu heupeul kapopohokeun urang kotek tak malar kapendak urang taluntik balah mandar jadi atikan sakur nuka sumputkeun unggal nuka turuban kakurung ku waktu saban nu kungsi aya dina zamana